Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ikhwan, akhwat, ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kehadiran kita di sini mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti biasa di majlis ini, Sabtu pekan pertama dan ketiga kita membahas kitab Tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan pertama, kita telah membahas tentang biografi pengarang kitab ini, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga telah kita sebutkan secara umum kandungan isi dari kitab Tauhid. Maka berikutnya, sebelum kita masuk kepada bab pertama yang menjelaskan tentang hakikat Tauhid, maka pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang pengertian Tauhid. Ada beberapa poin yang insya Allah kita akan bahas. Di antaranya adalah pengertian Tauhid secara bahasa dan istilah, dan macam-macam Tauhid yang insya Allah kita akan rinci. Apa itu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Iya, At-Tauhid adalah kalimat kata yang sering kita dengar dan kalimat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Lalu apa yang dimaksud dengan Tauhid secara bahasa dan istilah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, amma Tauhid fahuwa fil lughah masdar wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid itu adalah kalimat yang diambil dari bahasa Arab, masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya idza ja'alahu wahidan. Secara bahasa tauhid itu artinya menjadikan sesuatu itu tunggal. Iya, menjadikan sesuatu itu tunggal. Itulah tauhid secara bahasa. Seperti misalnya kita katakan Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Asbatahu anna Zaidan qaim,
walam tuwahhidu. Ketika engkau mengatakan Zaid berdiri, engkau hanya menetapkan Zaid itu berdiri, tetapi engkau belum mengesahkannya, belum mentauhidkannya. Artinya belum menjadikan dia tunggal semata-mata berdiri. Berbeda dengan ungkapan ma qaimun illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Selain engkau menetapkan Zaid itu berdiri, dan yang kedua engkau menjadikan bahwasanya orang yang berdiri itu hanya siapa? Zaid. Itulah yang dimaksud tauhid secara bahasa, menjadikan sesuatu itu tunggal. Ya. Tidak ada yang pintar di kelas ini kecuali Fulan, kecuali Zaid. Itulah yang dimaksud dengan tauhid secara bahasa, menjadikan sesuatu itu tunggal. Wa amma fi syar'i, adapun secara istilah, ifradullah ta'ala bima yahtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat, yaitu mengesahkan Allah, dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususannya. Ya, mengesahkan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususannya, baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, serta asma wa sifat. Ya, ini pengertian tauhid secara istilah, mengesahkan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususannya, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Iya, seperti di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan. Maka dikatakan tauhid, yaitu di mana engkau meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta. Iya. Jadi engkau menjadikan Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam ini. Tidak ada yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala, tunggal. Berarti apabila engkau menyatakan ada pencipta selain Allah, di mana engkau belum mengesahkan, engkau mengatakan bahwasanya ada pencipta selain Allah, berarti ini lawan dari tauhid. Apa itu? Syirik. Jadi syirik artinya menyekutukan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususannya. Ya. Kalau tauhid engkau mengesahkan Allah, artinya Allah satu-satunya zat pencipta, satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Maka syirik lawannya, itu engkau menjadikan sekutu bagi Allah, di mana engkau meyakini ada pencipta selain Allah, di mana engkau beribadah kepada selain Allah, berarti ini disebut dengan syirik. Tauhid adalah amalan yang paling utama, amalan yang paling istimewa. Maka sebaliknya syirik adalah perbuatan yang paling hina, amalan yang membuat Allah murka, yang menjadikan seseorang kekal di neraka. Adapun secara rinci nanti kita akan sebutkan tentang pembahasan syirik, agar kita tidak agar pembahasan kita fokus, sistematis, terarah. Maka kita akan bahas tentang tauhid terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui pengertian tauhid, berarti menunjukkan kepada kita tauhid itu terbagi menjadi 3. Iya. Aqsamuhu yanqasimu tauhid ila salasati aqsam. Jadi tauhid itu terbagi menjadi 3 macam.
Yang pertama, tauhidur rububiyah. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Iya. Ini pembagian yang mungkin sudah kita sering mendengarnya. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang membagi tauhid itu menjadi dua, tapi ini tidak masalah. Mau dibagi dua, mau dibagi tiga, maka tidak ada masalah. Karena dalam kaidah dikatakan la mafhuma fil adad. Tidak ada mafhum dalam adat. Artinya ini bukan suatu pembatasan. Ini hanyalah metode untuk memudahkan kita. Kenapa? Karena sebagian orang-orang yang tidak senang dengan dakwah salaf, dengan dakwah ahlus sunnah wal jamaah, mereka menyatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga adalah pembagian yang bid'ah. Pembagian tauhid menjadi tiga tidak ada keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini adalah pembagian yang tidak benar kata mereka. Karena tidak ada dalil yang menyatakan tauhid itu terbagi menjadi tiga secara tekstual. Bahkan lebih parah lagi, mereka menyamakan pembagian tauhid ini dengan akidah apa? Trinitas. Jelas ini pernyataan yang batil. Maka perlu kita jawab, perlu kita sampaikan, penetapan tauhid menjadi tiga ini bukanlah pembatasan, tetapi dalam rangka untuk memudahkan. Ini hanyalah sebuah wasilah, ya, sebuah wasilah agar kita lebih memahami. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang namanya tauhid mereka tahu, mencakup semuanya, beribadah kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat pencipta yang memiliki. Namun dalam perubahan generasi terjadilah kesyirikan dalam hal uluhiyah, kesyirikan dalam hal asma wa sifat. Maka dibagilah tauhid menjadi tiga. Dan kalau ada yang mengatakan mana dalilnya, maka kita katakan banyak dalilnya. Cuma untuk memahami dalil itu terkadang kita tidak memahami secara tekstual. Karena memahami dalil terkadang ada yang sifatnya tersurat, ada yang tersirat. Kalau tersurat jelas mencuri haram, riba haram, jelas dalilnya. Di mana Allah menyatakan riba, khamr semuanya haram. Ya, ada yang sifatnya tersirat dari ayat-ayat yang ada, maka dapat kita simpulkan tauhid itu menjadi tiga. Di antara dalil ataupun ayat yang menjelaskan bahwasanya tauhid itu menjadi tiga terdapat dalam surat Maryam ayat 65, di mana Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Surat apa? Maryam ayat 65. Rabb langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka sembahlah Ia, beribadahlah kepadanya. Wastabir li'ibadatihi, dan teguhkan kesabaranmu dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau tahu bahwasanya Dia memiliki sekutu?
Artinya hal ta'ala musamiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan istifham bimana an-nafi. Itu istifham ingkari, artinya tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat ini itu sangat jelas, di mana dapat kita simpulkan dalam ayat ini tauhid itu menjadi tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabb langit dan bumi. Allah yang memiliki langit dan bumi. Berarti tauhid apa namanya? Rububiyah, tauhid rububiyah. Kemudian Allah katakan fa'budhu, beribadahlah kepadanya, wastabir li'ibadati. Ini tauhid uluhiyah, perintah untuk beribadah. Iya. Hal ta'ala musamiyah, ini menunjukkan tentang tauhid asma wa sifat. Maknanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang terbaik, yang tidak ada makhluk yang menyamainya. Ya, jadi ini satu ayat terkumpul, tersirat pembagian tauhid menjadi tiga. Kalau surat banyak, surat diantaranya adalah surat Al-Fatihah, yang di situ terkumpul tiga macam tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb yang menguasai alam. Ini tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin, tauhid rububiyah, rububiyah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Terkumpul semuanya dalam satu surat. Ini dalil yang sangat nyata, yang sangat jelas, ya, dalam rangka membantah mereka yang mengatakan ya tidak ada dalilnya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa tiga tauhid ini bukan merupakan pembatasan. Ini hanyalah sebagai bentuk untuk memudahkan memahami makna tauhid. Kita akan jelaskan satu persatu. Al-qismul awal, yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Ya. Ini kita mengulang kembali tentang pembahasan tauhid yang mendasar. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Ada dua pengertian. Yang pertama, ifradullahi bi'af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Ini pengertian yang pertama. Ada pula yang lebih mengkerucutkan lagi, yang lebih lebih simpel lagi dengan mengatakan huwa ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbiri, yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, dalam hal kepemilikan, dan dalam hal pengaturan. Yang mana tiga hal ini, menciptakan, kepemilikan, pengaturan, itu semua berkaitan dengan perbuatan siapa ini? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sebenarnya mudah perbedaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah itu di mana kita mengesahkan yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah ini berkaitan dengan hambanya. Ya, berkaitan dengan hambanya, di mana hamba makhluk harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu simpelnya seperti itu. Ya. Jadi, yang namanya tauhid rububiyah di mana kita betul-betul mengesahkan, meyakini dengan seyakin-yakinnya 100%, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan. Yang menciptakan seluruh alam ini, yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya.
Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Jadi Allah itu bukan hanya menciptakan makhluknya, bukan hanya menciptakan bulan, bintang, bukan hanya menciptakan matahari, tetapi itu punya Allah yang kedua. Dan yang ketiga, yang mengatur. Matahari terbit dari arah timur, kemudian tenggelam ke arah barat. Demikian pula bulan di malam hari keluar, kemudian di pagi hari hilang. Maka itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini tauhid rububiyah terkumpul dalam 3 hal: penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Jadi fa'ifradu bil khalqi, ya, mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, ayat taqidal insanu annahu la khaliqa illallah, di mana seseorang wajib meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya sangat jelas, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 54, ya, di mana Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru, ya, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya Allah lah yang menciptakan dan yang mengatur. Iya, hanya Allah lah yang menciptakan dan yang mengatur. Kalau kita lihat dari sisi kaidah balaghah, ma'ani, bahwa susunan kalimat ini ala lahul khalqu wal amru, ada yang terbalik, di mana dalam kalimat ini Allah mendahulukan khobar daripada mubtada. Kalau kita belajar bahasa Arab, susunan kalimat mubtada khobar, yang lebih dulu mubtada dulu atau khobar dulu? Hah? Bener, khobar dulu atau mubtada dulu? Ya, mubtada dulu ya. Zaidun qaimun, Zaid mubtada, qaimun khobar. Di mana-mana susunan kalimat bahasa Arab, ya mubtada dulu baru khobar. Tapi kalau kita lihat dalam ayat ini, khobar dulu baru mubtada. Maka dalam kaidah al-ma'ani, fahadhil jumlah tufidul hasr. Apabila ada kalimat-kalimat seperti ini yang seharusnya didahulukan tapi diakhirkan, maka memiliki faedah pembatasan. Inna taqdima ma haqqu takhir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan tapi didahulukan, maka ini memiliki faedah apa? Pembatasan. Contoh surat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, yang namanya susunan kalimat, objek dulu atau subjek dulu, coba? Subjek dulu, ya kan? Objek itu pasti terakhir. Ya, pulang, makan, nasi, ya kan? Nasi namanya apa ini? Objek terakhir. Tapi kalau dia diletakkan di awal, maka ini memiliki faedah tersendiri. Ya, seharusnya na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu ya Allah. Tetapi susunan kalimatnya Allah dahulukan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Berarti ini menunjukkan pembatasan. Ya, jadi kaidahnya inna taqdima ma haqqu takhir yufidul hasr. Mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, khobar yang seharusnya terakhir tapi didahulukan, objek yang seharusnya terakhir tapi didahulukan, maka memiliki faedah pembatasan. Maka maknanya ala khalqu wal amru, tidak ada pencipta, tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yaitu surat Fatir ayat 3.
Surat Fatir ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah, yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kalian baik dari langit maupun dari bumi. Wahadil ayat tufidu ihtisasal khalqi billah, maka ayat ini menunjukkan, memberikan faedah bahwasanya penciptaan makhluk hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada istifham, tapi istifham bermakna nafi, artinya peniadaan. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Ini pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukanlah sifatnya yang ragu-ragu, tapi justru ini adalah at-tahaddi, tantangan, yang menunjukkan bahwa tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang kedua. Kemudian ada permasalahan, bagaimana dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang kalau kita lihat justru ada pencipta selain Allah. Seperti misalnya surat Al-Mu'minun ayat 14, Allah mengatakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah, maha berkah Allah, sebaik-baiknya pencipta. Perhatikan, ketika dikatakan sebaik-baiknya pencipta, berarti di sana menunjukkan ada pencipta atau tidak? Ada pencipta. Ahsanul khaliqin, Allah sebaik-baik pencipta, berarti menunjukkan ada pencipta selain Allah. Ada yang menciptakan selain Allah. Demikian pula sabda Nabi SAW tentang azab orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa, orang yang menggambar manusia, yang menggambar hewan. Apa kata Allah nanti pada hari kiamat? Ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Berarti di sini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Katanya tadi kita harus mengesahkan ya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Tapi kenapa banyak dalam ayat, banyak dalam al-hadis dikatakan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Maka kita jawab dengan dua jawaban. Ya, yang pertama, fahada laisa khalqan haqiqiyatan wa laisa ijadan ba'da adamin, bal huwa tahwilu li syai'in min halin ila halin. Nah, penciptaan selain Allah itu bukan penciptaan yang hakiki. Ya, bukan penciptaan yang hakiki. Penciptaan makhluk hanyalah berubah sesuatu ya ke sesuatu yang lain. Tahwilu li syai'in min halin ila halin. Sekali lagi. Jadi kita jawab yang pertama, bahwasanya penciptaan makhluk itu bukan penciptaan yang hakiki. Penciptaan makhluk hanyalah merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Berbeda dengan penciptaan Allah, ya, yaitu ijadu syai'in ba'da adam. Penciptaan Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu penciptaan Allah. Ya, bumi, langit, bulan, bintang, surga, neraka, kita sebagai manusia awalnya ada atau tidak? Tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita menjadi ada dengan kalimat apa? Kun. Hanya dengan kalimat kun fayakun. Jadilah, maka terjadi. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Adapun makhluk, ada enggak yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Ada enggak di dunia ini jamaah sekalian? Enggak ada.
sulap, sihir, kadabra gitu. Ya, itu semuanya tidak benar. Jadi nggak ada. Makhluk manusia hanya menciptakan sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lain. Ada nggak orang menciptakan motor dengan mengatakan kun, jadilah motor NMAX gitu? Nggak ada. Tapi adanya motor NMAX dengan gabungan-gabungan onderdil-onderdil yang ada. Ya, jadi gabung. Rumah manusia bisa menciptakan rumah, tapi dari gabungan bahan bangunan, pasir, batu, ya, semen, besi, jadilah rumah. Nggak ada yang ujuk-ujuk begitu kan, kun, jadilah rumah. Nggak ada. Ya, jadi penciptaan makhluk hanyalah sifatnya apa? Nisbi, merubah sesuatu yang ada menjadi ada. Kemudian yang kedua, kita katakan bahwa laisa syamilan bal mahsurun bima yatamakkanul insanu minhu wa mahsurun bidairatin dayiqah fala yunafi qaulana ifradallah bil khalqi. Yang kedua, penciptaan manusia itu sifatnya terbatas. Manusia bisa menciptakan, tetapi hanya menciptakan sesuai apa yang dia mampu. Tukang bangunan hanya mampu menciptakan bangunan rumah, ya, nggak bisa dia bikin motor. Jangan jauh-jauh, kadang orang mau bikin rumah itu perlu adanya tukang, perlu adanya arsitek, perlu juga adanya apa? Sipir. Ya kan, yang ngatur semennya berapa, pasirnya berapa. Nah ini sekarang arsitek disuruh tukang, bisa nggak? Ya, ada, tapi kadang tidak ada. Nah ini jelaskan, jadi kemampuannya sifatnya hanya terbatas. Berbeda dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu mutlak. Allah menciptakan segala sesuatu. Iya, paham ya? Jadi kalau ada yang menyatakan katanya Allah ada satu-satunya zat yang menciptakan, lah itu katanya disebutkan dalam ayat bahwasanya ya di sana ada pencipta selain Allah. Maka kita jawab dengan dua jawaban tadi. Kemudian yang kedua yaitu ifradullahi bil mulki. Di antara macam dari tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal kepemilikan, dalam hal kekuasaan. Apa maksudnya? Fa anna taqida annahu la yamlikul khalqa illa khaliquhum. Kita meyakini bahwasanya tidak ada yang menguasai sesuatu yang diciptakan kecuali penciptanya. Ya. Jadi Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, dialah yang menguasai semuanya. Jadi inilah maksud dari tauhid rububiyah bil mulki, mengesahkan Allah dalam hal kepemilikan. Allah adalah satu-satunya zat yang menguasai alam ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran. Ini dalilnya. Ali Imran ayat 189. Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ardi. Nah, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Jadi semua yang ada di langit dan yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai'." Katakanlah, siapakah yang memiliki segala sesuatu? Ya, maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 88. Kemudian ada pula yang mengatakan, bagaimana dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa yang memiliki itu bukan hanya Allah? Ya, sama seperti masalah yang pertama tadi, penciptaan. Ternyata kepemilikan juga Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa ada pemilik selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 6, di mana Allah mengatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, yang berkaitan dengan pelampiasan syahwat itu dibolehkan kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak yang mereka miliki. Budak-budak yang mereka miliki. Berarti menunjukkan bahwa kepemilikan itu bukan hanya Allah, tapi manusia juga punya hak untuk memiliki. Katanya hanya Allah saja. Iya. Atau juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 61, "Au ma malaktum mafatihahu." Di rumah yang kamu miliki kunci, engkau boleh memiliki. Artinya rumah kita kan yang punya kuncinya, itu adalah milik kita. Kita bebas melakukan apa saja di rumah kita. Ya, berarti manusia juga punya sifat apa? Memiliki, bukan hanya Allah. Maka kita katakan jamaah sekalian, nah, Allah punya sifat memiliki, manusia juga memiliki, tetapi hanya sama dari sisi namanya doang. Adapun hakikatnya berbeda. Nah, kita memiliki rumah, kita memiliki harta, tapi yang pertama sifatnya itu hanya sedikit. Kita hanya memiliki apa yang ada di tangan kita, apa yang kita punya. Kita misalnya punya mobil Avanza, itu punya kita. Apakah kita bisa memiliki mobil-mobil yang ada di jalan raya? Tidak. Jadi kepemilikan manusia sifatnya apa? Terbatas. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya tentang penggunaannya. Penggunaan apa yang kita miliki. Kita punya mobil, kita punya motor, kita bosan misalnya. Bosan saya. Kita bakar boleh nggak? Hah? Boleh. Boleh nggak jamaah sekalian? Ya nggak boleh. Berarti masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala apa itu? Merusak harta. Ini termasuk tindakan tabzir, ya kan? Menghambur-hamburkan harta. Dosa kita. Ya, walaupun itu punya kita, tetapi kita terhalang dengan aturan syariat. Kita punya hewan, punya hewan misalnya gitu kan, itu punya kita. Ya, tapi kita bunuh, misalnya punya kambing, dibunuhnya dengan cara dibakar. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Walaupun itu punya kita, tetapi kepemilikan kita itu sifatnya terbatas. Kita punya rumah, bosan rumah di kota bumi, mungkin karena banjir gitu kan, mau bakar aja. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya, lau arada ayyahrukum malahu ayyu'adziba hayawanihi qulna la yajuz. Jadi kalau dia ingin membakar hartanya, ingin menyiksa hewannya, nggak boleh. Ya, walaupun dia yang punya. Ya, jadi kita terbentur dengan aturan-aturan syariat. Jadi kepemilikannya itu sifatnya tidak mutlak. Ya, sehingga ini menjadi hal yang sangat penting, pelajaran yang sangat penting ketika kita dalam bermuamalah ya. Kadang sesuatu itu hukumnya boleh bagi kita, tetapi kalau ternyata itu mengganggu orang lain, merugikan orang lain, maka perbuatan itu menjadi haram. Sebagai contoh misalnya, kita punya rumah pekarangannya luas, bebas, tanah-tanah kita, punya kita buang sampah di sana silakan. Tetapi kalau ternyata tetangga kanan kiri terganggu dengan bau sampah, maka kita berdosa. Ya, walaupun itu pekarangan kita. Demikian pula, ya dia punya pekarangan, hak dia mau melihara ayam, mau melihara kambing. Tapi kalau di pemukiman, di perumahan, yaitu menimbulkan bau yang tidak sedap, mengganggu tetangga, maka perbuatan itu menjadi haram. Ya, jadi ini jamaah sekalian, naam manusia memiliki, tetapi kepemilikannya itu terbatas. Paham ya, Pak? Nah, ini
Jadi detailnya tauhid seperti ini, agar kita tidak salah dalam memahami tauhid rububiyah. Dan yang ketiga, ifradullah bit tadbir. Apa yang ketiga tadi? Mengesahkan Allah dalam hal pengaturan. Iya. Jadi Allah lah yang mengatur. Selain Allah yang menciptakan, selain Allah yang memiliki, maka Allah pula yang mengatur. Ya. Adapun manusia sama, dia memiliki hak untuk mengatur. Tapi sekali lagi, sifatnya itu hanya terbatas. Dan pengaturan Allah itu ada dua macam. Pengaturan yang sifatnya kauni. Pengaturan yang sifatnya syar'i. Iya. Pengaturan yang sifatnya syar'i artinya berkaitan dengan syariat. Allah yang mengatur. Perbuatan ini halal, perbuatan ini haram, makanan ini halal, makanan ini haram. Jual beli model seperti ini halal, jual beli model seperti ini haram. Siapa yang atur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga berkaitan dengan masalah ini, seseorang tidak boleh mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram, ya, tanpa ada dalil yang sahih, tanpa ada dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ini termasuk al-qaulu 'ala Allah bighairi ilmin, berkata tentang Allah tanpa didasari dengan ilmu. Ini merupakan dosa besar. Demikian pula Allah yang mensyariatkan suatu ibadah. Jika seandainya seseorang mensyariatkan suatu ibadah padahal Allah tidak mensyariatkan, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam hal syariat. Berarti dia telah terjerumus ke dalam syirik. Apa namanya ini? Rububiyah. Ya, perhatikan ini. Orang yang membuat syariat baru, ya, dia telah melakukan kesyirikan dalam hal rububiyah. Kenapa? Karena yang berhak membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia membuat syariat sendiri. Ya. Makanya orang yang melakukan kebid'ahan, orang yang membuat kebid'ahan, ini jangan dikira dosa kecil. Ini adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Makanya bagaimana perhatian Rasulullah dan juga para sahabatnya. Rasulullah menasehati sahabatnya bukan hanya seminggu, 2 minggu, bukan hanya 1 kali dalam sepekan, tapi setiap hari, bahkan setiap pertemuan, dengan mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, jadi jangan fobia dengan istilah-istilah seperti itu. Jangan fobia dengan orang-orang yang kadang membahas masalah kebid'ahan. Jadi ini maksud dengan ifradullah bitadbir dari sisi syar'i. Allah lah yang membuat syariat, Allah lah yang menetapkan ini halal, ini haram. Adapun manusia tidak bisa. Iya. Kemudian yang keberapa? Yang kedua yaitu kauni, ya kan? Tadi syar'i terus apa? Kauni. Kauni maksudnya yang mengatur alam semesta ini. Iya. Fahuwa ayyatakida al-insanu annahu la mudabbira illallah wahdah. Yaitu di mana manusia wajib meyakini bahwa saya tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada yang lain. Kauni yang mengatur alam ini. Dalilnya adalah surat Yunus ayat 31 sampai ayat 32, di mana Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Ini pertanyaan inkari juga. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian, baik yang turun dari langit maupun dari bumi?
Amman yamlikus sam'a wal absara, dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Nah, wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur alam ini. Fasayaquluna Allah, maka mereka pasti menjawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwasanya yang mengatur alam, yang memiliki alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian. Allah lah yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Maksudnya apa ini jemaah sekalian? Ada yang bisa, ada yang tahu maksudnya ini? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya, siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, dan siapakah yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Maksudnya apa ini? Mengeluarkan kematian dari kehidupan kematian. Ada yang bisa paham? Bisa jawab? Hah? Karena ayat ini adalah satu-satunya ayat yang dijadikan oleh orang-orang kafir, ya, tentang adanya akidah trinitas, akidah reinkarnasi. Tahu reinkarnasi? Yaitu orang udah mati bukan hidup lagi, tapi rohnya itu dipindah mungkin ke hewan atau ke manusia yang lain. Makanya biasanya kalau ada orang itu hidup lagi, itu ada tanda bulat di atas saya, kayak belum apa itu, dalam Dragon Ball ya. Nah, ya itu artinya kira-kira seperti itu. Dengan ayat ini dikatakan Allah yang menghidupkan Allah yang mengeluarkan kehidupan setelah kematian, dan Allah yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Jadi Allah itu mematikan, menghidupkan. Maka ini adalah keyakinan yang sesat menyesatkan. Jadi nggak ada yang namanya akidah reinkarnasi. Orang kalau sudah mati, udah sibuk urusannya di alam barzah, ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, ruhnya dipertemukan kepada malaikat Munkar dan Nakir. Makanya film-film kayak begitu tuh, itu adalah film-film syirik kufur. Yang pernah nonton segera untuk bertaubat, dan jangan anaknya juga disuruh nonton Dragon Ball. Jangan disuruh nonton film-film yang seperti itu jangan sekalian, karena secara tidak langsung ini adalah pendangkalan akidah. Ya. Film Doraemon juga itu sama sebenarnya. Secara tidak langsung ini pendangkalan akidah. Jadi seakan-akan Doraemon itu segala-galanya. Nobita kalau pengen apa-apa tinggal curhat sama siapa? Doraemon, tinggal keluar dari kantong ajaibnya. Mau baling-baling bambu apa segala macam keluar semua. Nah ini kan mengajarkan orang itu meminta kepada makhluk, ya. Makanya film-film produk-produk dari negara kafir, ateis, Jepang, Cina, apalagi Korea, semuanya nggak ada nilai plus bagi kaum muslimin. Justru itu isinya adalah pendangkalan akidah dan merusak akhlak. Ya. Nah, jadi ya kalau bisa ya kasih yang sifatnya mendidik gitu kan. Ya. Nah, jadi kita kembali kepada ayat pembahasan kita. Apa yang dimaksud dengan dialah Allah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Di sini para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ya, ingat ya, ini kita sedang menjelaskan surat apa ini? Yunus ayat 31-32. Ada yang mengatakan ya Allah Allah mengeluarkan kehidupan dari kematian, ini yang bersifat konkret. Yang bersifat konkret. Ya. Allah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, seperti misalnya Allah menciptakan ayam dari telur. Ayam hidup dari benda yang mati, yaitu apa? Telur. Ya.
Kemudian wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan dia mengeluarkan mati dari kehidupan, yaitu telur dari apa? Dari ayam. Jadi mengeluarkan telur dari ayam. Jadi contoh konkretnya seperti itu. Ya. Jadi Allah menciptakan sesuatu yang mati dari hidup atau dari kehidupan dari kematian. Tapi kita nggak perlu kita pikirkan telur dulu atau ayam dulu jamaah sekalian. Hah? Kira-kira telur dulu atau ayam dulu? Udah gak usah pikirin. Jadi contoh konkret dalam ayat ini seperti itu. Ya. Ada pula ayat ini bersifat abstrak. Bersifat abstrak, yaitu menghidupkan hati yang mati menjadi hidup. Maksud dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kehidupan dari kematian. Kadang ada orang tua yang jahat, orang tua yang kufur, orang tua yang suka melakukan kesyirikan, tapi ternyata anaknya itu adalah orang yang paling bertauhid, anaknya istiqomah dalam ketaatan. Ada nggak seperti ini? Ada. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kehidupan dari kematian. Dari hati yang mati, ayahnya, orang tuanya hatinya udah mati, kemudian Allah tumbuhkan hati yang hidup dari anak-anaknya. Ya. Nah, itu maksudnya. Berarti ada yang bersifat konkret, ada yang bersifat apa? Abstrak. Kembali kepada pembahasan kita. Jadi ini adalah ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur. Ya, wa amma tadbirul insan famahsurun bima tahta yadi wa mahsurun bima adzina lahu fihi syar'an. Adapun manusia mengatur, na'am, tetapi pengaturannya itu sifatnya hanya terbatas dan hanya perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat. Ya, seperti seorang orang tua mengatur anaknya hanya sebatas syariat. Ya, tidak bisa dia keluar dari jalur syariat. Ini, jadi inilah 3 pembagian tauhid yang wajib kita imani, yaitu tauhid rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, namun perlu diingat, wa hadzal qism min at-tauhid, bagian tauhid ini lam yu'arif fihi musyrikun alladzina bu'isa fihi wa rasul. Pembagian tauhid yang pertama ini, tauhid rububiyah, tidak ditentang oleh orang-orang musyrikin Arab, oleh orang-orang musyrikin yang Nabi diutus kepada mereka. Bal kanu muqirrina bihi, bahkan mereka menetapkan jamaah sekalian. Ya. Jadi Nabi diutus di tengah-tengah mereka, itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, bukan dalam rangka untuk mendakwahi tauhid rububiyah. Kenapa? Karena mereka mengakui dan meyakini, tetapi yang Nabi ditentang dakwahnya itu karena mendakwakan tauhid uluhiyah. Ya, nanti kita akan jelaskan poin yang kedua, tauhid uluhiyah. Iya, bukti di mana orang-orang musyrikin Arab mereka tidak menentang tauhid rububiyah adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zukhruf ayat 9. Apa kata Allah? Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah khalaqahunna al-azizul alim. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka orang-orang musyrikin menjawab, siapa? Allah. Fahum yukirruna bi anna Allah huwa alladhi yudabbirul amra wa huwa alladhi biyadihi malakutus samawati wal ardh. Jadi orang-orang musyrikin Arab mereka menetapkan bahwasanya Allah adalah zat yang mengatur. Allah adalah zat yang menguasai langit dan bumi. Wa lam yunkiru ahadun ma'lumun min bani Adam, dan tidak ada seorang pun dari bani Adam yang mengingkari tauhid ini. Falam yakul ahadun minal makhluqin. Ya, dan artinya orang-orang Arab
mereka mengakui tauhid rububiyah. Falam yajhad ahadun tauhid rububiyah illa Fir'aun. Ya, kalau kita membaca ayat Al-Quran, tidak ada yang membantah, tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah ini kecuali siapa? Fir'aun. Ya, Fir'aun. Dan juga perlu dipahami, Fir'aun hati kecilnya itu sebenarnya meyakini, tapi dia tidak mau mengakui Allah adalah pencipta, bahkan dirinya mengaku sebagai Tuhan. Itu karena kesombongan. Ya, dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Perhatikan di sini. Sebejat-bejatnya Firaun, dia hanya mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dia tidak mengatakan ana Allah. Aku adalah Allah. Tidak mengatakan seperti ini. Ya, karena Allah adalah kalimat yang sangat agung. Lihat Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari manusia, ya, tidak ada yang mengatakan aku adalah Allah, tapi mereka mengatakan ana rabbukumul a'la. Iya. Jadi dia mengaku seperti itu, tapi hati kecilnya sebenarnya mengakui. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Naml ayat 14. Ya. Apa kata Allah? Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Di mana mereka mengingkari, yang mengingkari Allah adalah pencipta, Allah adalah yang mengatur, padahal hati mereka itu yakin, tetapi mereka berbuat zalim dan sombong. Ya. Nah, demikian pula ketika Nabi Musa berdialog kepada Firaun dalam surat Al-Isra ayat 102, Allah katakan laqad alimta ma anzal haula illa rabbus samawati wal ardh. Wahai Firaun, sungguh kau itu tahu bahwa yang menurunkan mukjizat itu adalah Rabb pencipta langit dan pencipta bumi. Wa huwa fi nafsihi mukir bi anna rabbahu azza wa jalla. Jadi hati kecil Firaun itu mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta, tetapi karena dia apa? Sombong. Iya, dia sombong. Makanya ya, Fir'aun ini dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengingkari tauhid rububiyah. Dan inilah keyakinan yang benar. Ya, tidak karena ada yang mengatakan bahwa ya Fir'aun itu beriman. Ya, kenapa? Karena di sini dia dalam hati kecilnya apa? Mengakui, tapi dia karena sombong akhirnya dia mengatakan dengan lisannya. Nah, dan ini merupakan keyakinan orang-orang yang memiliki akidah hidatul wujud. Mereka mengatakan iblis adalah makhluk yang paling bertauhid. Fir'aun adalah manusia yang paling bertauhid. Ya. Di mana dalam ayat ini mereka katakan, ya, subhat mereka katakan, lihat Allah jelaskan bahwa sebenarnya hati Fir'aun itu meyakini wastaiqanatha. Hati Fir'aun itu meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta. Tapi ya karena dia sombong, ada dengan lisannya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Berarti Fir'aun tetap dikatakan beriman, kata mereka. Ya, sama seperti siapa? Kejadian sama sahabat yang akhirnya dia ketika disiksa, kemudian dia mengatakan kembali kepada agama nenek moyangnya. Siapa itu? Ammar bin Yasir. Ya, jadi dia menyamakan kisah Fir'aun dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sahabat yang paling mulia, tapi Allah tidak mencela dia, tidak mengazab dia karena dia menyatakan keluar dari Islam ketika dia disiksa, yang mana kedua orang tuanya meninggal dalam rangka untuk mempertahankan akidah. Ya, mereka katakan seperti itu. Maka jawabannya hanya satu. Ammar bin Yasir dia mendapatkan uzur karena ada penghalang bagi dia. Dia dipaksa dan dalam keadaan terdesak. Adapun Fir'aun, ada nggak penghalang bagi dia? Ada nggak desakan bagi dia? Tidak ada.
Ya, ini perbedaannya yang sangat mencolok dalam rangka untuk membantah mereka yang mereka mengatakan Fir'aun beriman. Salah. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Itu bebas, ikhtiari, tidak ada paksaan, tidak ada desakan, tidak ada segala macam. Padahal dia bisa. Beda dengan Ammar bin Yasir, memang saat itu dia sedang disiksa. Ya, makanya setelah itu dia mengakui kesalahannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini tauhid rububiyah, ada tauhid yang diyakini oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya poin yang kedua yang tauhid uluhiyah. Inilah tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrikin, ya, dimana yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah tauhidul ibadah, yaitu kita meyakini dan mengaplikasikan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Sehingga tauhid yang kedua ini kembali kepada perbuatan siapa ini? Perbuatan hamba. Kalau tauhid uluhiyah tadi berkaitan dengan perbuatan rububiyah, tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan perbuatan hamba. Fal mustahiqqu lil ibadati huwa Allah. Zat yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya ada dalam surat Luqman ayat 30. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Itulah yang demikian itu, bahwasanya Allah adalah zat yang hak, yang berhak untuk diibadahi, dan selain itu adalah sesembahan yang batil. Nah, maka ini tauhid yang wajib untuk kita ketahui. Ya, tauhid yang banyak dijelaskan dalam kitab tauhid ini, dalam rangka untuk menjelaskan bahwasanya tauhid yang benar, di mana seorang harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, perhatikan jemaah sekalian, dia tidak bukan semata-mata mendakwahi orang-orang kafir. Ya, artinya tujuan dakwah, tujuan ngarang kitab tauhid ini bukan ditujukan kepada para penyembah patung, penyembah berhala, bukan ditujukan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, karena mereka udah jelas kekufurannya, ya, udah jelas kesyirikannya. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengarang kitab ini dalam rangka mendakwahi kaum muslimin. Loh, kenapa? Iya, karena mereka ngaku umat Islam, tetapi pada prakteknya sangat menyedihkan, di mana mereka menyembah kuburan. Makanya di Madinah saat itu, ya, kalau kita sekarang kan ke Baqi, kuburannya rata semua, ya kan? Hanya ada tanda batu kali, imma satu atau dua. Kalau batunya cuma satu di kepala doang, berarti itu kuburan laki-laki. Kalau ada dua kepala sama di bawah, berarti itu kuburannya perempuan. Hanya itu, ya. Adapun di zaman Syekh Muhammad bin Wahab, itu kuburan Madinah penuh dengan kubah-kubah. Ya, jadi dibangun kuburan-kuburan itu. Anda bisa lihat, cari di Google itu kuburan Baqi zaman dulu. Itu dilihat banyak sekali seperti penampilan pemakaman yang ada di negeri kita. Ya, kalau kita ke pemakaman kan macam-macam tuh kuburannya kan. Ada yang semen, ada di marmer, ada yang dikasih kelambu, ya, macam-macam. Ada yang kasih batik, ya, batu nisannya. Nah, ini ternyata Syekh Muhammad bin Wahab dalam rangka untuk mendakwahi mereka.
Mereka ngaku umat Islam, iya mereka mengakui Allah pencipta, Allah mengatur, tetapi mereka meminta-minta, memohon pertolongan, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan orang yang mati itu sebagai wasilah. Maka dikaranglah kitab tauhid untuk menjelaskan. Nah, jadi tauhid inilah yang menentukan orang itu masuk surga dan masuk neraka. Tauhid inilah yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Tauhid inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan jin dan manusia. Tauhid inilah yang dipesankan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal untuk didakwahkan kepada penduduk Yaman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Iya. Jadi yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah di sini adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Jadi tadi dalilnya surat apa? Luqman ayat 30 dan juga surat Al-Isra ayat 22. Allah berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman mahdhula. Jangan engkau jadikan bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain, ya, sesembahan yang lain. Ya. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini jamaah sekalian? Ya, ada pertanyaan silahkan ditulis. Ya. Kemudian sedikit di sini. Jadi ibadah ya. Kalau kita berbicara ibadah itu secara umum terbagi menjadi 3. Ya, ada ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah badan. Yang semua itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan hati, ibadah hati itu sangat banyak. Seperti tawakal, yang menyandarkan diri. Kemudian roja, apa roja artinya? Berharap. Al-mahabbah, cinta. Al-khawf, ya, takut. Al-bughdu, benci. Itu semuanya amalan hati. Nah, jadi itu semuanya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang tawakal kepada jimat, takut kepada makhluk. Ya, nanti kita akan bahas secara panjang lebar macam-macam amalan hati takut. Nanti misalnya takut itu bagi-bagi. Adapun orang takut terhadap setan, ya, sehingga dia nggak mau ke kamar mandi. Kalau kamar mandi harus ditemenin, maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Ya, ketika ada bekas yang ditinggalkan oleh mayit, karena mungkin ada orang bunuh diri begitu ya, meninggalkan banyak harta benda, rumahnya kosong, takut. Jadi nggak mau pakai bajunya, nggak mau pakai motornya, ya, bahkan gayung bekas mandinya itu harus dibuang. Maka ini takut yang berbau kesyirikan, takut pada terbang pisang, ya. Ya kalau ya sekarang mungkin jarang. Kalau dulu mungkin biasa orang kalau habis mandi jenazah itu pakai gayung batok kelapa, ya, digantung di pagar, ya, sehingga kalau malam-malam orang nggak ada yang mau lewat situ gitu ya, karena takut. Karena malam-malam berubah jadi nenek gayung. Ini nggak ada, dalam Islam itu nggak ada. Jadi kita nggak boleh takut setan. Ya, setan itu justru lemah. Kalau kita takut, justru setan semakin berani. Kalau kita berani, setan itu lemah, hina. Ya, jadi kita nggak boleh takut. Ya, apa yang ada di gambaran benak kita dengan berbagai macam jenis setan, mulai dari kuntilanak, pocong, segala macam, itu hanya ada di negara kita. Kalau negara-negara lain nggak ada. Di Arab kitanya antar maklum ismuhu pocong, nggak ada. Hanya kita sundul bolong apa segala macam. Kenapa? Karena efek nonton film horor. Iya, film horor.
Sampai sekarang ya kan sundul bolong nggak ada sampai sekalian. Ya orang sundul bolong makan bakso keluar lagi ya. Itu semuanya efek karena film horor. Nggak ada itu semua. Setan ada tapi ya enggak seperti itu digambarkan ya, aneh-aneh. Jadi contoh berkaitan dengan tauhid uluhiyah, hati kita nggak boleh takut dengan itu semua. Iya. Kemudian juga ibadah badan, sholat, sujud, berkurban, ya ruku, itu semua hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang ketiga adalah ibadah lisan. Ya, ini juga akan dijelaskan secara panjang lebar, ya berkaitan dengan sumpah, berdoa, itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi itu mungkin kita cukupkan sampai di pembahasan tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan, kita akan jelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Dan juga saya akan sebutkan kaidah-kaidah penting berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Ya. Namun tentunya yang saya sebutkan hanya bersifat umum. Saya ambil dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Karena buku tauhid yang akan kita bahas ini tidak membahas masalah tauhid asma wa sifat, tapi insyaallah kita akan bahas ya sebagai tambahan dan pelajaran agar kita tahu, ya agar kita lebih paham. Ikuti terus ya materi kajian tauhid kita yang insyaallah kita akan sampaikan secara sistematis, ya terarah, sehingga kita lebih mudah untuk memahami. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau ada teman bermaksiat, lalu kita ingin mengingatkan, tapi kita tidak hafal dalilnya secara tekstual. Hal ini yang membuat tidak jadi menasihati, tapi di sisi lain takut menyembunyikan ilmu. Maka ini keliru ya mas sekalian. Dakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban. Setiap muslim jika ditinggalkan, maka ini menjadi sebab datangnya laknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam yakanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Dilaknat orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, yang mana mereka kenapa mendiamkan kemungkaran. Artinya mendiamkan kemungkaran ketika orang berbuat maksiat, maka dosa besar. Yang kedua, menegakkan dakwah inkar munkar itu memiliki metode-metode, memiliki tata cara yang kita nggak boleh sembarangan. Karena kalau kita sembrono dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka itu bisa mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Oleh karena itu, ya hal yang sifatnya seperti ini, ada teman berbuat maksiat, ada teman misalnya upload foto di IG, di Facebook, dia membuka auratnya, ya, maka ingatkan dengan cara yang baik, tegur dengan cara yang bijak, ya. Itu yang mas sekarang harus diingatkan. Walaupun kita nggak tahu dalilnya, tapi sudah kita tahu apa hukumnya.
Jadi ingat, tahu hukum tidak tahu dalil itu bukan menjadi penghalang baginya untuk berdakwah. Iya. Tapi kalau berdakwah itu sifatnya khutbah, isi kajian, maka adalah seseorang mengajak diri, ya, apakah dia sudah mumpuni dalam masalah ini atau tidak. Karena hal-hal yang sifatnya menyampaikan ilmu, ya, seperti ini, kajian ini membutuhkan ilmu yang sangat luas, baik dia menguasai materinya, menguasai audiennya, menguasai mad'unya. Iya. Jadi tidak mengapa, walaupun dia nggak tahu dalil, dia tetap untuk mengingatkan. Dan zaman sekarang alhamdulillah, jadi kita diberikan kemudahan dengan adanya teknologi media sosial, kita sangat mudah untuk mencari dalil. Mudah banget teman sekalian. Tentu misalnya nanti dalil haramnya musik, udah keluar tuh ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Iya. Tapi kalau itu di ruang umum, forum umum seperti di WhatsApp, grup WhatsApp gitu kan, ya kita sudah sampaikan dalil haram, kemudian dibantah, dia juga copy paste dari tulisannya, udah selesai. Kita juga jangan sakit hati, karena kewajiban kita hanya apa? Menyampaikan. Jadi salah ya kalau didiamkan, tapi harus diingkari. Ustaz, benarkah kuburan Rasulullah itu adalah di Masjid Nabawi? Ada kuburannya, Anda lihat batu nisannya, dan Anda disuruh sholat sunnah 2 rakaat. Waqala belum hijrah. Maka ketahuilah ya mas sekalian, salah besar kalau orang-orang yang saat ini kita lihat banyak yang menguburkan di masjid, di depan masjid berdalil tuh buktinya Rasulullah dikuburnya di mana? Di dalam masjid. Iya, mereka berdalil dengan hal seperti ini. Ketika ditanya kenapa kok menguburin di depan masjid, itu buktinya Rasulullah dikuburin di depan Masjid Nabawi. Maka kita sampaikan salah besar kalau dikatakan Rasulullah itu meminta dikuburin di depan masjid. Ya, kalau kita membuka sejarah kembali bahwa dulu kuburan Nabi dan masjid itu terpisah. Bahkan kalau kita lihat sabda-sabda beliau selalu berwasiat, janganlah kau jadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka sebelum beliau meninggal dunia berpesan seperti ini, la taj'al qabri wasanan yu'bad, jangan kau jadikan kuburan itu sebagai tempat untuk ibadah. Makanya prakteknya Nabi, selain beliau berpesan untuk dikuburkan di kamarnya, itu kamarnya Aisyah, ini menjadi kehususan beliau. Beliau juga menguburkan para sahabat di mana? Di Baqi. Dan itu jarak yang jauh. Ya. Maka di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman terjadilah perluasan masjid. Yang saat itu sahabat masih sepakat. Sahabat semuanya sepakat perluasan masjid tidak ke arah makam Nabi, tidak ke arah rumahnya Aisyah. Tapi di zaman dinasti Umayyah, kalau nggak salah dinasti Abdul Malik bin Marwan, terjadilah apa yang terjadi? Dia memperluas Masjid Nabawi dengan memasukkan kuburan Nabi ke area masjid. Sudah diingkari oleh para ulama. Sa'id al-Musayyib mengingkarinya, Al-Hasan al-Basri mengingkarinya, banyak para tabi'in yang mengingkari. Tapi itulah penguasa. Terjadilah apa yang terjadi sehingga kuburan Nabi itu masuk ke dalam masjid. Tapi di zaman setelahnya melihat ini suatu kemungkaran sehingga didesain, disusun bagaimana agar kuburan Nabi itu tidak masuk dalam masjid. Ditembok dengan tembok segitiga dan ditembok dengan tembok yang tebal dan berlapis-lapis agar kuburan Nabi itu tidak masuk ke dalam bagian masjid. Dan siapapun yang sholat di sana maka tidak akan menghadap ke kuburan Nabi, karena kuburan Nabi itu sudah dipisah dan juga sudah dikurung, ya, sehingga tidak dijadikan dalil tentang boleh menguburkan di
masjid. Dan juga ini kesalahan besar kalau dia sholat dalam rangka untuk sholat ke makam Nabi. Banyak kesalahan ketika mereka berdoa menghadap kuburan Nabi. Tidak. Yang benar itu ketika berdoa di sisi kuburan Nabi adalah kemana? Ke arah kiblat. Mau tanya tentang setan tadi. Kalau kesurupan arwah saudara itu gimana? Wah, tipu nih sama setannya ya. Yang kita yakini kan arwah orang meninggal udah dalam kubur. Tentang orang indigo itu bagaimana? Ya ini kalau orang meruqyah kemudian pasiennya diajak komunikasi, kena ketipu dia, dibohongin sama setan. Setan itu pembohong. Dia berusaha bagaimana agar manusia itu terjerumus ke dalam kesesatan, kesyirikan. Jadi namanya ruqyah yang benar itu jangan diajak komunikasi. Udah kita ngajiin aja, bacain Al-Quran. Karena biasanya tuh kalau orang kesurupan ditanya, kamu dari mana? Tanya, dari mana? Ya kan? Sampai nyuruh kamu masuk ke sini. Tuh deh, nah kalau dijawab, tuh tetangga sebelah tuh. Nah, fitnah. Iya. Dengan apa kamu di sini? Dia punya umat banyak, punya keris, punya guna-guna, punya. Udah makin menanamkan apa ini? Permusuhan. Ya. Jadi nggak ada yang namanya roh gentayangan. Itu semuanya khurafat, syirik. Ya, nggak ada yang namanya arwah yang sudah mati kembali lagi. Itu adalah jelmaan syaitan. Makanya orang yang indigo kadang melihat apa yang dia lihat, itu sebenarnya dia tidak melihat rupa asli jin. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Araf itu mustahil manusia itu bisa melihat jin dengan rupa aslinya. Terus yang tidak oleh orang indigo, ya ketika dia sedang berada di suatu ruangan, dia melihat kanan kiri katanya ada hal-hal yang aneh gitu ya, maka itu karena efek dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang indigo itu bukan suatu kelebihan, tapi itu segera diobati, diruqyah. Ya, karena saat itulah kesempatan bagi syaitan untuk menipu manusia. Ya, nah, jadi tidak benar seperti itu jemaah sekalian. Namanya orang udah mati, ya sudah di alam barzah. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, ya ngapain sih datang-datang ke kita gitu kan? Ya, nah. Mengenai orang tua yang melakukan kesyirikan dan melakukan praktek-praktek kebidahan, bagaimana cara anak bisa selamatkan orang tuanya? Maka yang pertama adalah sebagai anak untuk menasehati orang tuanya, mendakwahkan orang tuanya. Tapi sering saya ingatkan, sampaikan dengan cara yang baik. Ingat posisi kita dan siapa ayah kita. Ya, kadang orang tua itu ketika diberikan nasihat, jangan sampai kita sifatnya itu menggurui. Jangan sampai kita menasihati anak-anak kita. Beda. Kita harus cari metode. Tanya kepada teman-teman antum yang orang tuanya ikut ngaji, ikut hijrah. Cari metodenya. Ya. Karena kalau kita misalnya pulang dari kajian, Pak nih buku nih tentang bidah baca nih. Ya, kadang udah nolak duluan. Kadang kita nasihatin, Pak jangan kayak begitu. Ente mau bencu dong ngomong berani bidah syirik. Kadang seperti itu jemaah sekalian. Tapi ya butuh dengan akhlak, di mana kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya ketika kita hijrah mengenal sunnah, jadikanlah orang yang pertama kali mendapatkan manfaat adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, istri, suami, anak, bapak, dan yang lainnya. Jadi dahulukan dengan akhlak. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau terkenal dakwah Islam menyebar luas dengan dua hal, dengan tauhid dan juga dengan akhlak. Dan itu diakui oleh orang kafir Quraisy, oleh orang-orang yang belum masuk Islam, masih kafir. Abu Sufyan ketika ditanya oleh Raja Hiraqla,
Ya, apa sih yang diajari oleh Nabi-Mu? Abu Sufyan mengatakan yang satu masih dalam keadaan kafir, tidak lagi yang diperintahkan oleh Muhammad melainkan agar kita beribadah kepada Allah, meninggalkan apa kata nenek moyang. Yang kedua, Muhammad ngajarin agar kita menjalin silaturahim, agar kita berlaku jujur, agar kita berlaku lembut. Ini orang kafir pun mengakui apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Makanya terkadang orang itu lari dari hak ini, dari dakwah ini, bukan karena materi dakwahnya, tetapi karena salah dalam mengajar. Ya, jadi jangan kita berdakwah itu seperti kanebo kering. Tahu kanebo kering? Kaku ya. Ya, kita bahasain dulu kalau kita mengelap mobil pakai kanebo kering malah apa? Lecet. Ya kan? Dakwah. Jadi seperti itu. Jadi harus punya metode. Kalau ngajak kajian, ya ngajak kajian, ajak makan dulu. Paling besok ya kapan kita makan lagi. Betul, bikin dia ketagihan. Dan juga antum lihat materinya yang pas buat dia. Jangan ketika antum misi ajak kajian yang menyampaikan keras, kasar. Ya karena kan pribadi seorang ustadz itu sangat mempengaruhi. Ya, apalagi kalau lisannya kotor, di majlis hanya menjelekkan asatidzah, maka ya nggak layak untuk dihadiri majlis-majlis seperti itu. Nah, kita hadir majlis itu adalah untuk melunakkan hati, memperbaiki hati, bukan untuk membenci orang. Ya. Di tempat kerja Anda, sholat Jumat dilakukan berjamaah dengan jarak, tapi setelah itu ada yang tetap melaksanakan sholat zuhur. Bagaimana hukumnya Ustadz? Bid'ah, tidak ada sunnahnya, jadi tidak dibenarkan. Ya, sholat Jumat kemudian dilanjutkan dengan sholat apa? Zuhur. Adapun masalah shaf yang berjarak, maka ini adalah masalah fikhiyah, masalah furu'iyah yang hendaklah kita berlapang dada. Memang kalau kita lihat ada sebagian ustadz yang melarang, ada sebagian ustadz yang membolehkan, maka kita kembali kepada maslahat yang ada di masyarakat kita masing-masing. Kalau seandainya di masyarakat kita masih banyak yang kena COVID atau juga selalu diawasi oleh tim Satgas COVID, maka hendaklah kita jaga jarak. Ada masalah jamaah sekalian. Ya, yang masalah itu yang nggak sholat berjamaah. Nah, bagaimana menghadirkan muraqabah dalam diri, bahwasanya Allah melihat kita agar keimanan kita bertambah. Maka hal-hal seperti ini panjang sekali pembahasannya. Di antaranya adalah kita selalu mengingat kembali tentang hakikat kehidupan ini, ya, bahwa kematian adalah bukan dari akhir segala-galanya. Karena kematian adalah nasihat yang paling berharga yang itu bisa kita jadikan pelajaran. Orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kemarin mungkin bersama kita ternyata sekarang sudah meninggal, dan setelah itu akan melewati banyak tahapan. Nah, ini salah satu nasihat yang bisa agar kita merokobah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan memperdalam materi-materi akidah, materi-materi tauhid seperti ini untuk menghadirkan muraqabah, karena akidah yang sahih itu akan memperbaiki kehidupan kita. Akidah yang buruk itu akan menyesatkan kehidupan kita. Iya, cukup jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.